Baik, selamat datang kepada generasi muda. Mohon maaf karena saya sudah lama tidak pernah mengupload lagi ya. Kali ini karena saya melakukan kegiatan ada semacam training, jadi agak-agak waktunya agak susah untuk membuat video YouTube. Dan tidak percuma saya training ini, jadi saya akan membagikan kepada generasi penerus, generasi muda, yaitu mengenai frekuensi. Ya, di sana banyak ilmu yang saya pelajari. Ternyata kita hidup ini adalah bagian dari suatu frekuensi atau gelombang ya dalam kehidupan semesta alam. Jadi selain kesehatan jiwa, ini sangat mempengaruhi ya, frekuensi ini mengaruhi kesehatan jiwa, kesehatan tubuh, pikiran kita. Dan ternyata di pikiran kita ini sudah namanya tercemar ya teman-teman. Jadi harus kita bersihkan frekuensi. Yaitu frekuensi ini bisa berbagai macam, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, kalau yang dari luar ini biasanya penyembuhannya dibantu oleh sebuah alat ya. Ada gelombang-gelombang gitu ya. Terus ada suara musik terapi ya, semacam itulah ya. Itu yang bikin kita penyembuhan gitu melalui eksternal atau luar ini. Nah, sedangkan kalau gelombang dalam itu bisa kita bikin getaran, yaitu melalui melalui suara, dengan suara yang diatur sedemikian rupa ya. Nah, ini saya akan mengajarkan bagaimana penyembuhan frekuensi melalui internal atau dari dalam ya, dan ini jarang orang tahu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama ya teman-teman, saya akan memberikan sebuah panduan kepada teman-teman bagaimana kita melakukan penyembuhan atau melakukan terapi ya. Buat apa? Buat kesehatan kita, keseimbangan tubuh kita ya, keseimbangan pikiran mental kita semua ya. Ini manfaatnya mengurangi stres, depresi, ataupun kesepian, atau terlalu lama di rumah, tidak ada kegiatan, atau stres itu tak terkontrol gitu emosinya. Nah, ini bisa dilakukan. Baik, yang pertama kata yang harus teman-teman lakukan adalah menyebut kata ini, home. Menyebut kata home ya. Menyebut kata home ini haruslah dengan panjang. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal ini selama 15 detik. Lalu tarik nafas 5 detik. Oke, kita mungkin sama-sama praktekkan ya. Coba ya. Kita tarik nafas dulu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lakukan repetisi selama 3 kali. Jadi untuk melakukan ini yaitu 5 ya, jadi 15 satu set ya. Satu set ada pengulangannya, jadi 5. Jadi 5 kali repetisi selama 3 kali. Jadi ada 5 Jadi kita lakukan 5 kali ya, kita ulang. Oke, di sini 5 kali ya, bukan 3 kali. Oke, kalau sudah
Setelah Anda melakukan ini, kemudian diam sejenak, meditasi selama kurang lebih 3-5 menit. Setelah selesai, lalu melakukan teknik pernafasan. Nah, teknik pernafasan yang ini agak sedikit beda ya teman-teman. Jadi teknik pernafasannya adalah seperti ini ya. Teknik pernafasan pertama, tarik nafas tahan, tarik nafas semampu Anda ya, tahan selama 3 detik, 3 kali hitungan ya. Buang perlahan dan hitung hingga 10 detik. Coba kita coba ya. Kita tarik nafas. Nah, itu kalau batuk berarti ada frekuensi tubuh yang tidak seimbang atau racun ya. Nah, teman-teman di sini buang perlahannya ini melalui mulut ya, bukan melalui hidung ya. Lakukan ini. Nah, lakukan ini hingga 7 kali repetisi ya. Lakukan repetisi ini hingga 7 kali ya teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman melakukan teknik pernafasan ini ya, kemudian teman-teman coba gerakan badan ya, gerakan badan teman-teman. Nah, untuk menggerakkan badan ini ya, teman-teman bisa melakukan jalan di tempat atau jalan biasa saja selama 10 menit. Jalan biasa atau frekuensi dalam tubuh. Nah, itu teman-teman. Jadi ada step-stepnya ya yang sudah saya kasih contoh. Tinggal teman-teman praktekkan di sini ya. Di sini kita di dalam tubuh kita, gelombang otak kita nanti akan stabil karena frekuensi yang kita sudah lakukan tadi itu adalah untuk memberikan gelombang otak kita ya manfaatnya. Gelombang otak kita akan menyesuaikan frekuensi, dan bila mana ada frekuensi di luar sana yang teratur, maka Anda bisa melakukan meditasi ya. Nah, frekuensi yang tidak teratur, di luar yang tidak teratur itu gimana ya? Contohnya seperti
suara keributan, ya, aura negatif, ya, dan lain-lain. Banyak hal ya. Nah, kalau yang frekuensi positif itu ketenangan, contohnya ketenangan, hal-hal yang baik, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi teman-teman, di dalam hidup kita ini ada frekuensi buruk dan ada frekuensi baik. Nah, frekuensi yang buruk ini terkadang mempengaruhi frekuensi kita. Tetapi tenang aja teman-teman, dengan melakukan meditasi ya, untuk apa gunanya? Mengendalikan emosi kita, mengendalikan gelombang otak kita ya. Ya, saya tulis dulu. Manfaatnya kita bisa mengontrol emosi, gelombang otak kita terutama ya, dan kita bisa mengendalikan diri, intinya itu. Jadi seperti halnya seorang biksu Shaolin ya, dia bisa mengendalikan diri ya. Jadi teman-teman di sini perlu banyak namanya latihan ya. Kalau cuma sekedar teori itu agak susah, karena teman-teman bisa merasakan sendiri efeknya ntar gimana, pengaruhnya buat teman-teman tuh gimana, itu harus dilatih gitu. Jadi semoga teori yang saya kasih ini tinggal dipraktikkan aja teman-teman, dan nanti teman-teman bisa kasih komentarnya gimana setelah teman-teman melakukan ini. Ini lakukannya selama 2 minggu berhari ya, 2 minggu berturut-turut ya teman-teman, berturut-turut. Nah, silakan teman-teman, ini kalau sudah rutin lakukan latihan ini selama 2 minggu berturut-turut, saya minta komentarnya di kolom komentar apa yang teman-teman rasakan ya. Jadi di sini benar-benar kita mengeluarkan aura negatif kita yang sudah terkontaminasi, baik itu melalui perjalanan kita, aktivitas kita atau pekerjaan kita, maupun pergaulan kita dengan teman-teman di kegiatan sosial lainnya ya. Kita nggak ada yang tahu, ataupun dalam keluarga sendiri gitu ya. Di sini perlu kita latihan untuk mengendalikan. Saya sendiri pun berlatih gitu ya. Karena apa? Karena mungkin bisa aja misalnya yang sudah berkeluarga, entah itu pasangan kita itu membawa aura negatif ke kita, ataupun anak kita membawa aura negatif ke kita ya. Kita nggak ada yang tahu. Yang kita bisa tahu adalah bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita ya, terutama mengontrol emosi, gelombang kita. Nah, hal ini perlu kita lakukan dengan namanya frekuensi. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa supaya saya semakin bersemangat, tolong di subscribe, like, dan share ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.